selamat datang di channel YouTube ini Trisha. Oke, sekarang waktunya kita lasik alias waktunya kita kilas balik. Terakhir gue ngupload video lasik tuh kapan ya? Kayaknya udah lama banget gak sih? Kayak udah hampir 2 bulanan kayaknya ya, Januari kan? Ya udahlah, kita lanjut aja yuk. Kalian tuh masih pada inget gak sih sama lagu Asereje yang sempet booming tahun 2000-an, kayaknya 2002-an? Lagu Asereje ini dinyanyiin sama grup band asal Cordoba, Spanyol, yaitu Las Ketchup. Pokoknya lagu ini tuh sempet ngetren gitu deh pas tahun 2002-an. Yang anak tahun 90-an pasti tahu nih sama lagu ini. Nih soalnya lagu tuh keluar pas gue SD deh kalau nggak salah. SD, iya gue tuh SD tahun 2000-an kan. Ya kayaknya tuh teman-teman gue juga pada nyanyiin. Bahkan sampai dance-nya aja tuh tahu gitu yang nih pas lagi booming-boomingnya waktu itu tahun 2000-an, lagu ini tuh muncul nih isu-isu yang ngebahas kalau misalkan lagu yang nyanyiin sama Las Ketchup ini tuh ternyata lagu untuk menyambut datangnya syaiton. Dan liriknya yang pakai bahasa Inggris dan campuran Spanyol gitu, disebutin kalau misalkan lagu ini tuh terselip nih lirik yang meramalkan akan datangnya seorang iblis atau setan gitu deh. Percaya atau nggak percaya, yuk simak informasi berikut ini. Kita kalau dengar lagu ini pertama kali pasti langsung mikirnya, oh ini pakai bahasa Spanyol gitu. Karena kan kita nggak ngerti nih liriknya tuh apa. Tapi ada satu fakta yang mengejutkan kalau misalkan orang Spanyolnya sendiri tuh juga nggak ngerti sama lagu ini. Maksud dari lagu ini tuh apa gitu loh. Artinya tuh apa. Mereka juga nggak ngerti. Karena yang kalau misalkan kita denger nih liriknya itu pakai bahasa Spanyol, pas orang Spanyolnya sendiri denger dan diartiin ke dalam bahasa Spanyol tuh nggak ada artinya sama sekali. Tapi yang lagu mereka bilang nggak ngerti ini, tapi malah jadi booming di sana di Spanyol, bahkan sampai mendunia kan, bahkan sampai ke Indonesia. Sampai-sampai lagu Asereje ini dijadiin lagu maskot untuk tim basket nasional Spanyol. Pas dia lagi booming-boomingnya ini di Spanyol, di dunia tuh lagi naik-naik daunnya nih lagu, tiba-tiba muncul nih perdebatan dan nolakan di mana-mana karena kan ada isu kalau misalkan liriknya tuh meramalkan akan datangnya iblis kan. Coba perhatiin lirik Asereje ini dalam bahasa Inggris ya. Friday night, it's party time. Feeling ready, looking fine. Vin Diego rumeando with the magic in the eyes, checking every girl inside, grooving like he does the mambo. The man Ali la disco, playing sexy, feeling hotter. He's the king, bailando, ritmo, raga tanga. And the DJ that he knows well, on the spot, always around 12, plays the mix that Diego mezcla con la salsa. Ila baila and he dances ila canta. Baru masuk refnya Asereje, ha dehe betu dehe bere seu biuno va bahabi ante bu iripi. Asereje, ha dehe betu dehe bere seu biuno va bahabi ante bu iripi. Many think it's brujeria, how he comes and disappears. Every move will hypnotize you. Some will call it chuleria, others say that it's the real Rastafari Afrogitano. He's the man Ali la disco, playing sexy, feeling hotter. He's the king bailando ritmo, raga tanga. And the DJ that he knows well, on the spot always around 12, plays the mix that Diego mezcla con la salsa. Ila baila and he dances ela canta. Jadi lagu ini menceritakan seseorang bernama Diego yang rupawan, ganteng, karismatik, yang menghipnotis siapa saja yang ngelihat dia. Dan dari informasi dari salah satu mantan penganut gereja setan, kalau misalkan Diego itu merupakan kode nama dari devil, dari Amerika Selatan dan Spanyol. Dan yang harus kalian ingat itu adalah Lucifer itu adalah sosok iblis yang rupawan, yang pandai bermain musik, pokoknya melakukan seni gitu deh, yang rupawan dan pandai berdansa. Perhatiin lirik awalnya yang Friday Nights tadi, itu tuh nyeritain kalau misalkan Jumat malam itu adalah malam yang keramat. Kalau di Indonesia kan malam Jumat ya, malam yang keramat. Malam Jumat itu kan berarti Kamis malam. Nah, kalau misalkan di daerah barat situ, daerah Eropa, Amerika, itu tuh malam keramat setiap Jumat malam atau malam Sabtu deh di Indonesia. Kalian kalau misalkan pernah nonton film Friday the 13th, itu tuh ada film tahun 2000 berapa ya, 2013an kayaknya ya. Itu film judulnya Friday the 13th, itu disitu ngejelasin kalau misalkan ada sekelompok
penyembah setan gitu, itu mereka ngadain kebaktian setiap Jumat malam atau malam Sabtu. Ini kalau kita perhatiin ras si Diego ini tuh Afro Gypsy Rastafarian. Seperti yang kita tahu kan Afro Gypsy itu ras campuran ya, ras campuran. Afro itu Afrika, Gypsy itu ya kita tahu lah kayak voodoo, gypsy kan kalau di Afrika itu kan terkenalnya sama ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam kayak voodoo, gypsy. Dan Rastafarian itu kalau kita gambarin kayak kalian tahu band-band reggae nggak sih? Band-band reggae yang warnanya merah, kuning, hijau itu. Nah, digambarinnya kayak gitu kan. Pokoknya anak-anak nakal yang pemberontak, suka pakai narkoba, kayak gitu digambarinnya. Terus kalau kalian lihat di lirik lagunya tadi kan ada tulisan raga tanga kan. Raga tanga itu sebenarnya nggak ada artinya sama sekali. Di Spanyol pun, di mana-mana tuh nggak ada artinya. Tapi orang Eropa itu percaya kalau misalkan raga tanga itu adalah pemanggilan kekuatan setan. Raga tanga itu sebenarnya nggak ada artinya juga. Di Spanyol ataupun di daerah barat juga nggak ada artinya. Tapi orang Eropa percaya kalau misalkan raga tanga itu adalah mantra untuk memanggil kekuatan setan yang dinyanyiin sama grup band juga. Nama bandnya tuh The Rouge. Kalau kalian tahu ada judul lagunya tuh Raga Tanga. Di bagian bait kedua liriknya itu tuh ngejelasin kalau misalkan Diego itu suka datang dan pergi sesuka hati. Nih kalian kalau misalkan punya gebetan atau kecengan yang suka ghosting, datang dan pergi seenaknya, bolak-balik datang pergi itu dia sama kayak iblis guys. Lucifer ini juga termasuk punya sifat yang sama dengan Diego ini. Dia suka datang dan pergi sesuka hati gitu. Tanpa ada yang tahu kapan dia bakal balik, kapan dia bakal pergi gitu. Dan Diego ini disebut sebagai brujeria. Jadi brujeria itu sama aja kayak dia penyembahan setan juga sih. Kayak model-model ilmu hitam. Voodoo, gypsy itu dia hampir sama. Dia brujeria, lambangnya itu kayak kepala banteng gitu. Kepala banteng, kepala domba gitu. Yang asalnya dari Afrika juga. Bukan Afrika deng, yang asalnya tuh dari Meksiko, Amerika Selatan situ. Nah, kini udah masuk ke refnya nih ya. Ini gue sambil baca guys, yang refnya ini, lirik lagunya gue baca. Jadi kita udah masuk ke refnya ini, yang bikin heboh banget dunia ya. Yang ACDH, dehe betu dehe berese omiuno baba habi ante bubi ante wiripi. ACDH, dehe betu dehe berese omiuno baba habi ante bubi ante wiripi. Ini tuh nggak ada artinya. Jadi yang dibilang nggak ada artinya tuh ya di bagian refnya ini. Tapi kalau dinyanyiin pakai ritme ini, ritme lagunya si ACDH ini nadanya, itu tuh kedengeran buat orang Spanyol dan orang Eropa itu kayak kalau diartin jadinya gini ya, jadilah sesat, Jehovah itu tidak ada. Atau bisa berarti, sesat bila mempercayai Jehovah. Jadi Jehovah itu sebutan nama Tuhan ya. Tuhan di Ibrani, di Yahudi, itu kalau di Yahudi Yehuwa. Tapi kalau di Inggris dia jadinya Jehovah. Misalkan keberadaanmu saat ini, mereka akan datang ke bawah dan mereka akan memandu kita. Catherine Marshall, yaitu manajer dari Universitas Southampton, bilang dalam bahasa suku Asap di bagian barat Afrika, ACDH ini lagunya terdengar seperti upacara pemanggilan arwah orang yang sudah mati karena kecelakaan. Dan irama upacara pemanggilan arwahnya itu juga mirip sama ACDH ini dalam versi perkusi dan tambur. Dialeknya tuh mirip-mirip gitu loh sama si upacara suku Asap ini gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, kayaknya lagu ACDH ini tuh pas waktu itu bener-bener yang langsung booming gitu loh. Bener-bener tuh satu dunia tuh kayak dihipnotis sama lagu ini. Dan ada fakta kalau misalkan radio di Amerika tuh ngaku kalau misalkan mereka sehari itu bisa muterin sampai 100 kali lagu ACDH. Bahkan lagu ACDH ini tuh bisa ngalahin lagu sebelumnya, yaitu Macarena, yang sempat juga booming tuh. Kalah dia sama lagu ACDH ini. Bahkan lagu ACDH ini tuh bisa ngejual sampai 7 juta kopi ya. 7 juta kopi, 7 juta kaset waktu itu di seluruh dunia. Tapi jujur ya, menurut gue lagu ini tuh emang enak gitu loh. Simple, dance-nya simple, nadanya juga enak didengar, terus lirik lagunya juga simple, jadi gampang diingat. Jadi siapa aja kayak bisa nyanyiin lagu ini gitu loh. Dan gampang juga buat ditariin kan. Terus pas lagi hits-hitsnya, kan emang dari yang gue ceritain di awal tadi, perdebatan tuh udah mulai muncul di mana-mana. Kayak pemberontakan dari gereja-gereja di Spanyol, bahkan di seluruh dunia.
Akhirnya pihak Sony ini ngeklarifikasi. Pihak Sony dan manajer dari Last Ketchup ini tuh mengkonfirmasi kalau misalkan lagu ini tuh menceritakan tentang Diego dari ras Afro Gypsy Rastafarian tadi yang menyukai lagu tahun 79-an yang dinyanyiin sama Super Hill Gang yang judulnya Rapper Delight. Jadi ref lagunya tuh kayak gini. I said a hip hop, the hippie. To the hip hop, you don't stop. The rock it to the bang 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 boogie. Say up jump to the boogie. To rhythm of the boogie. Tapi karena si Diego ini nggak bisa bahasa Inggris, paham naik? Nggak bisa bahasa Inggris. Jadilah tuh diplesetin lagu itu jadi Aserehe. Jadi itu konfirmasi dari si pihak Sony dan manajernya kayak gitu. Cuman ya kita kan nggak tahu ya itu sebenarnya lagunya buat emang menyembah setan apa gimana. Kan who knows ya, nggak ada yang tahu. Dan kalau misalkan emang iya, mungkin nggak sih mereka bakal ngaku? Kan nggak mungkin ya, kayak logikanya tuh mungkin nggak sih mereka bakal ngaku, oh ya ini tuh lagu untuk menyembah setan. Wah gila, nggak mungkin sih kalau kata gue. Bisa diprotes abis-abisan kan. Kalau menurut gue juga nggak bakal ngaku juga mereka, nggak akan mungkin. Gimana nih kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Gue sih kalau emang lagunya enak didengar dan gampang dinyanyiin dan gue nggak kenapa-napa, why not gitu loh, nyanyiin aja dan gue suka-suka aja. Gue nggak yang terlalu percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Banyak kan lagu-lagu yang katanya diisuin mengandung misteri, mengandung oh ini menyembah setan nih, oh ini ada kayak gini-gininya nih, ini ada ilmu hitamnya, ada praktek ilmu hitam sebagainya. Gue sih pribadi nggak begitu percaya sama yang kayak gituan ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Kalian tuh kalau ngedengerin lagu, kalau ada isu-isu kayak gini tuh percaya nggak sih? Tapi kayaknya di Indonesia juga waktu itu kan sempat kedengeran ya, kalau dinyanyiin nanti setan datang loh. Tapi gue kayak nggak percaya gitu, kayak ya yang orang-orang lainnya juga tetap biasa aja, nyanyi-nyanyi aja gitu loh. Kayaknya nggak berpengaruh banget nggak sih? Ya nggak tahu juga sih, ya udahlah ya, wallahu alam. Oke, sekian video Trisha kali ini tentang lagu Aserehe ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Trisha. Nantiin video-video lasik berikutnya, dan bye!